Dimulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillahi hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Salatan wa salaman zaimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa fahamu wa tafakkaru ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan bersilaturahmi di Masjid Nur Muhammad yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, saya pribadi sangat bersyukur, sangat berbahagia pada kesempatan kali ini bisa hadir di tengah para jamaah sekalian di sela-sela kunjungan tugas dari pimpinan pusat Muhammadiyah di Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah tadi siang sudah silaturahmi tadi pagi sudah silaturahmi dengan pihak Sekda, Dinas Kesehatan, OPD, dan tadi siang juga sudah bersilaturahmi di gedung dakwah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, syukur adalah sebuah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Bahwa syukur ya, merupakan wujud dari keyakinan, dari tauhid. Ya, bagaimana kita meyakini bahwa apa yang terjadi dengan kita, peristiwa yang kita alami, rezeki yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita miliki, semuanya tidak lepas dari apa yang Allah berikan. Ya, maka Allah memerintahkan kita semua untuk bersyukur. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 7 yang tadi baru saya bacakan. Surat Ibrahim ini sebenarnya terkait dengan peristiwa yang dialami Nabi Musa ketika Nabi Musa membimbing Bani Israel keluar dari penindasan Firaun. Jadi cukup menarik hadirin sekalian kalau kita melihat sejarah peradaban Islam, bukan Islam dalam arti yang diajarkan atau dimulai di periode Nabi Muhammad, tapi Islam secara substansi yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi saat Nabi Musa menjadi Rasul, itu terjadi pada saat adanya penindasan Firaun kepada Bani Israel. Kalau kita lihat peristiwa diutusnya Nabi Ibrahim, persis itu terjadi ketika ada pembodohan masyarakat oleh Raja Namrus. Ketika Nabi Lut diutus sebagai Rasul, itu terjadi di tengah adanya penistaan nilai-nilai kemanusiaan, kebobrokan moral masyarakat kota Sodom dan Gomora. Jadi pada intinya setiap kali Allah mengutus seorang nabi, Allah mengutus seorang rasul, itu senantiasa ketika masyarakat sedang menghadapi sebuah masalah kemanusiaan. Karena memang tujuan diutusnya rasul, tujuan diturunkannya wahyu firman Allah
Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Dan itu patut kita syukuri. Kita mensyukuri nikmat ad-din. Mudah-mudahan itulah dalam waktu 30 menit ke depan yang akan coba kita bahas bersama-sama. Kita kembali mengkaji ayat yang tadi saya bacakan. Ya, alhamdulillah. Ya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ista'adzana, dan takala Allah mengumumkan, Allah menyampaikan, ya kan? Wa ista'adzana, ketika menyampaikan, kalau dalam bahasa Arab ya disebutkan dulu kata kerjanya, baru subjeknya disebutkan rabbukum. Hadirin, ada yang harus kita pahami, kenapa Allah memilih kata rabbukum, bukan Allah. Wa ista'adzanallahu, tidak, tapi wa ista'adzana rabbukum. Ada saatnya Allah dalam Quran tampil dengan kata ilah, tapi ada saatnya juga Allah dalam Quran tampil dengan kata Rabb, dan ini memiliki makna yang berbeda. Ketika Allah tampil dengan kata ilah, ilah bukan ilah ya, kepada kata ilah, la ilaha illallah, jihad fi sabilillah, maka itu Allah sedang menegaskan dirinya sebagai zat yang disembah, zat tempat orang berserah. Maka kalau jihad itu fi sabilillah, kita berserah kepada Allah ketika kita berjihad, itu katanya. Ya. La ilaha illallah, Allahus somad. Ini semua pernyataan yang terkait dengan hakikat Allah sebagai zat yang disembah, yang menuntut penghambaan dari manusia. Namun, ketika Allah tampil dengan kata Rabb, maka Allah sedang menampilkan dirinya sebagai pemelihara semesta. Tuhan yang membawa kebaikan, Tuhan yang membawa rizki. Makanya kalau dakwah itu ud'u ila sabili rabbika, bukan ud'u ila sabilillah, tapi ila sabili rabbika. Ajaklah olehmu Muhammad. Tapi para ulama sepakat ini untuk semua muslim gitu ya. Ajaklah olehmu, dalam surat An-Nahl ayat 125, ajaklah olehmu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu yang membawa kebaikan. Ila sabili rabbika. Jadi tujuan dakwah itu membawa ke jalan kebaikan. Maka dakwah mesti berakibat kepada kebaikan. Dakwah itu tidak hanya berakibat kepada penuhnya masjid, tapi mesti berakibat kepada kebaikan manusia. Apa kebaikan manusia? Bertambahnya ilmu, cerdas, atau sejahtera, ya, kesejahteraan gitu. Maka masjid yang bagus itu kan bukan tidak sekedar masjid yang jamaahnya banyak, tapi bagaimana para jamaahnya juga sejahtera, gitu kan? Karena tujuan dakwah itu membawa kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maka ketika Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 juga menampilkan diri dengan kata Rabb, maka ini ayat ini berarti terkait dengan Allah yang membawa kebaikan. Yang poin yang disampaikan di sini akan berakibat kepada kebaikan manusia. Wa ista'adzana rabbukum, dan tak kala Allah mengumumkan, Allah yang membawa kebaikan itu mengumumkan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, kami akan tambahkan nikmat-nikmat kami. Wa la in kafartum, dan kalau kalian kufur, maka inna, sesungguhnya azabku lasyadid, sangatlah pedih. Allah menyampaikan. Banyak para mufasir mengartikan kata syakaro, syukur. Nanti sebelum kita masuk bagaimana cara bersyukur, tapi kita pahami dulu kata syakaro dan kata kafaro. Syakaro kalau Quraisy mengartikan sebagai menampakkan. Jadi bersyukur itu apa? Menampakkan nikmat yang Allah sampaikan. Menampakkan. Nah, kata menampakkan ini bermacam-macam orang menerjemahkannya. Ada yang ucapkan dengan kata alhamdulillah, itu menampakkan, begitu ya. Sedangkan kafaro artinya menutupi.
Cover gitu kan, cover bed, menutupi tempat tidur, disebutkan cover bed karena kafaro itu menutupi. Kafir artinya orang yang menutup. Jadi pengertian kafir itu bukan hanya beda agama dengan Islam, di luar Islam itu kafir, bukan. Kafir itu artinya orang yang menutup dari cahaya Allah, menutup dari kebenaran, sudah diajak tapi nggak mau, itu kafir, menutup dirinya. Nah, kalau kita tertutup dari kebenaran, nah kita juga bisa disebut kafir karena menutup diri dari kebenaran. Makanya kafir ini dekatnya dengan sombong. Al-kibru batarul haq wa ghadbun nas, kata Akhlaqul Banin. Imam Baraja mengatakan batarul haq wa ghadbun nas. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghadbun nas, dan meremehkan manusia atau membenci manusia. Nah, ini yang paling susah kan dalam beragama itu kan. Kadang-kadang kita sudah tidak maksiat, sudah tidak berbuat yang jelek di mata masyarakat, tapi masih sering sombong. Sombong itu perasaan merasa diri paling soleh, itu sudah batalul haq wa ghadbun nas, merangkap orang lain itu tidak sesoleh kita. Yang di luar kelompok kita itu jelek semua. Nah, itu namanya ghadbun nas. Batalul haq, merasa sudah paling pandai, merasa sudah paling benar, kita yang paling benar, itu batalul haq. Nah, itu kan menutup diri dari kebenaran-kebenaran yang lain. Maka itu sangat dekat dengan kafir yang menutup diri. Makanya dosa pertama yang disebutkan dalam urutan Quran itu kan sombong. Aba wastakbar, ketika iblis diminta bersujud kan, fasajadu li Adam, fasjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Aba wastakbar, kata kibr ya, kibri ya, al-kibru ya, takabur. Nah, gitu kan. Nah, itu sudah menutup diri dari kebenaran dan meremehkan, mengecilkan orang lain. Nah, itu sangat dekat dengan tadi, menutup dari kebenaran. Kafaro juga sama di sini. Lain sakartum la ajidan wa lain kafartum, kalau kami menutup diri dari nikmat-nikmat Allah, mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Azab sangat pedih itu apa maknanya? Ya tentu sebagian ulama memaknanya siksaan di neraka. Tapi di makna yang lainnya adalah azab yang pedih itu sesungguhnya bermakna penderitaan di dunia. Kenapa orang menderita? Karena seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ini pengertian kafaro ya. Menutup diri dari nikmat Allah. Ketika orang tidak bersyukur, menutup dari nikmat Allah, seringkali dia selalu merasa bahwa yang terjadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Padahal yang terjadi itu nikmat Allah. Ya, kenapa orang stres? Stres setelah pilkada, stres setelah pilpres misalkan, stres setelah pileg, nggak terpilih jadi anggota dewan, stres. Karena inginnya terpilih sebagai anggota dewan, tidak terpilih, stres. Ini azabillah syadid. Dia tidak bersyukur, dia sudah punya modal masyarakat yang luar biasa, sudah punya investasi politik yang luar biasa. Tapi karena dia tidak bersyukur itu, ketika kalah, stres. Istri kecewa dengan suami karena suaminya dianggap kurang memenuhi permintaannya. Dia tidak syukur sudah punya suami, padahal banyak orang lain yang belum tentu bisa punya suami. Karena dia merasa yang dia alami tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka itu menjadi penderitaan. Stres, anaknya bandel, anak saya kok badung banget, anak yang lain baik, anak saya yang paling badung. Stres, padahal dia tidak bersyukur. Bersyukur punya anak, yang lain belum tentu bisa punya anak. Ya. Nah, itu kadang-kadang itulah dimaksud salah satu penafsiran dari azabillah syadid, penderitaan di dunia. Nah, bagaimana nanti di akhirat kan gitu. Di dunia saja sudah menderita, itu kafaro. Ketika kita kafaro, menutup dari nikmat-nikmat Allah, nggak kelihatan nikmat-nikmat Allah itu di mata kita. Padahal setiap hari semua nikmat Allah. Ya. Memang nggak punya mobil, tapi kan masih punya kaki untuk berjalan. Yang lain belum tentu bisa berjalan dengan kaki. Tapi kalau pikiran kita pengen punya mobil, maka berjalan kaki itu menjadi suatu hal yang menderita. Sepasang suami istri petani jalan di pematang sawah, hujan. Karena hujan mereka buru-buru jalannya, sambil memotong daun pisang menutupi kepala mereka.
Dari jauh di jalan kelihatan motor lewat. Wah, Pak, coba kalau kita punya motor, kita nggak lari-larian kayak gini, kata si ibunya kepada si bapak. Orang yang naik motor berjalan dengan motornya, kemudian karena ada bekas hujan, ada genangan air, jepret, ada mobil dari arah berlawanan, kena genangan, tersiramlah orang yang naik motor. Coba kalau gue naik mobil, coba kalau saya naik mobil, nggak akan kecipratan kayak gini. Itu kata orang yang naik motor. Di mobil, seorang bapak sendirian sedang nyetir. Bapak ini mau pulang kampung karena mendengar ibunya sakit. Buru-buru dia bawa mobilnya pulang kampung. Seorang yang berkecukupan. Tapi dia bersedih. Ketika dia lihat sepasang suami istri yang tadi, yang pakai daun pisang, berduaan jalan sambil pegangan tangan. Aduh, saya mau nengok orang tua sendirian. Istri saya pilih belanja ke Singapura. Bukan main indahnya pasangan yang tadi sedang berjalan itu. Kan selalu begitu. Dia punya mobil, tapi dia merasa yang dia miliki tidak cukup. Dia iri dengan sepasang suami istri yang jalan berduaan tadi dengan daun pisang di atas kepalanya. Nah itu karena penderitaan muncul karena tidak bersyukur. Itu masuk kata kafar, menutup dari nikmat-nikmat Allah. Tidak melihat nikmat yang Allah berikan. Maka yang betul adalah syakar, menampakkan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana cara menampakkan ini? Nah, dalam tafsir Al-Marughi, karangan Ahmad Mustafa Al-Marughi, diartikan cara bersyukur adalah mengamalkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut. Itu definisi syukur. Syakaro itu dengan menampakkan itu dengan cara bagaimana? Ya, ada yang berkata dengan kata alhamdulillah, itu bersyukur. Mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan, nikmat yang diterima adalah dari Allah, itu bersyukur katanya. Tapi Ahmad Imam Mustafa Al-Marughi mengatakan pengertian syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut. Ini sama kalau kita diberi tanah misalkan, tujuan ngasih tanahnya apa? Supaya dibuatkan klinik. Ya, berarti cara mensyukuri nikmat tanah itu ya dirikan klinik, karena tujuan yang ngasih itu supaya tolong Muhammadiyah dirikan klinik. Nah, kayak gitu. Nah, kamu mensyukuri nikmat tanah itu dengan ayo jadikan klinik, misalkan gitu. Ada orang mewakafkan tanah untuk masjid, maka cara mensyukurinya ya dibuatkan masjid. Sama juga dengan Allah memberikan kita nikmat, maka cara bersyukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut. Nah, seorang ulama mengatakan ada 4 nikmat utama yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat yang pertama, gharizah atau naluri, insting. Nikmat yang kedua disebut dengan hawasul khamsah, panca indera. Nikmat yang ketiga, akal. Dan nikmat yang keempat adalah ad-din. Itu ada 4 nikmat utama yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal manusia menjadi khalifah di muka bumi. Dengan bekal ini diharapkan manusia bisa memimpin, mengelola dunia. Pertama, gharizah, naluri. Manusia lahir menangis. Siapa yang mengajari menangis? Nggak ada. Itu insting aja, menangis. Kalau lapar ya nangis. Haus nangis. Kedinginan basah nangis. Tidak ada yang mengajari, tapi menangis. Itu namanya gharizah. Kalau kita lapar pengen makan, itu gharizah. Kalau kita nyebrang, ada mobil lewat, kita mundur. Nggak ada yang ngasih tahu, tapi kita pasti mundur. Itu gharizah, naluri. Apa fungsi naluri? Menjaga hidup. Fungsi gharizah itu adalah menjaga hidup. Kalau kita tidak punya naluri, kita bisa mati. Karena tidak dibekali untuk menjaga supaya tetap hidup. Pengen makan, itu naluri, ya makan. Kalau lapar, pengen makan supaya tetap hidup. Berhubungan seksual, laki-laki perempuan, suami istri, itu adalah naluri. Itu menjaga supaya manusia tetap berkembang. Makanya saya di kampus ya, saya sering memberi kuliah kepada mahasiswa, saya sampaikan bahaya dari homoseksual, LGBT adalah menghilangkan kehidupan manusia pada akhirnya. Bayangkan kalau semua berpasangan sama jenis, berarti tidak akan berlanjut kehidupan manusia.
Naluri itu dibuat untuk manusia bertahan hidup. Makanya ada nafsu seks untuk bertahan hidup. Maka gunakanlah nikmat itu ya tujuannya untuk melangsungkan kehidupan. Makan melangsungkan kehidupan, bukan untuk bersenang-senang. Kan orang kadang-kadang hidup untuk makan seperti binatang. Makan harus enak, harus memuaskan terus itu kan. Padahal makan itu supaya kita sehat dan hidup. Maka pilihlah makanan untuk kita hidup, untuk kita sehat, supaya terus hidup. Nah, itu goriza. Tapi kalau cuma goriza, kita masih kalah sama binatang. Kita lahir menangis, binatang lain bisa, ada yang langsung bisa berlari, langsung bisa lari. Nah, kita nggak bisa jadi khalifah kalau dengan satu nikmat. Maka Allah turunkan nikmat yang kedua, qawasu khamsa, panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, semua untuk bertahan hidup. Lebih baik dari yang lain. Tapi lagi-lagi kalau dibandingkan binatang, kita juga masih kalah. Ya, kita melihat kalau ada cahaya. Kucing dalam gelap bisa melihat. Penciuman kita terbatas, anjing bisa mencium lebih kuat dari kita. Berarti mereka panca inderanya lebih bagus dari kita. Maka Allah turunkan nikmat yang ketiga, nikmat yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu akal, berpikir. Nah, saya kebetulan Bapak Ibu mengajar mata kuliah filsafat ilmu di kampus. Nah, membuat definisi manusia. Apa sih manusia? Manusia itu cara membuat definisi yang benar itu sebutkan genusnya, sebutkan pembedanya. Apa genusnya dari manusia? Manusia itu genusnya makhluk hidup. Nah, kan makhluk hidup kebagi tiga, tumbuhan, hewan, manusia. Maka ketika manusia dianggap spesies, genus itu adalah makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup. Nah, definisi itu caranya sebutkan genusnya, sebutnya pembedanya. Manusia adalah makhluk hidup yangnya ini mesti beda dengan tumbuhan dan hewan yang berpikir. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Genusnya makhluk hidup, pembedanya dengan tumbuhan dan hewan adalah berpikir, berakal. Dengan akal ini manusia jadi beda dengan hewan, mengalahkan hewan. Hewan bisa bertahan di padang pasir, tapi nggak bisa bertahan di tempat yang dingin, unta misalkan. Seekor hewan yang bisa bertahan di kutub selatan, di kutub utara, tapi belum tentu bisa bertahan di padang pasir. Manusia bisa hidup di dua-duanya dengan akal. Nggak usah punya bulu yang tebal, ya punya pakaian yang tebal saja. Ya, itu. Nggak usah punya persediaan air dalam punggung seperti unta. Ya kita bisa bikin toren air gampang toh gitu kan. Kita simpan airnya, kita gali airnya dari dalam tanah dengan teknologi yang canggih. Dengan akal manusia bisa lebih baik dari binatang. Tapi sayangnya dengan akal juga manusia kadang-kadang bisa lebih jahat dari binatang. Seekor kambing masuk ke kebun singkong, dia mencuri. Ya kambing, tujuan hidupnya memang makan gitu ya. Mencuri apa? Mencuri daun singkong. Tapi seorang manusia yang mencuri di kebun singkong, dia akan ambil daunnya, ambil batangnya, ambil juga akarnya. Karena dia tahu cara memanfaatkannya kan gitu ya. Daunnya diambil buat lalapan, batangnya diambil buat pagar, akarnya buat makanan. Semua diambil. Maka semakin tinggi akal manusia, kalau dia jahat, maka semakin besar dampak kejahatannya. Lulusan yang tidak sekolah mungkin mencuri ayam, tapi seorang sarjana, seorang master yang diberi jabatan, dia bisa korupsi bermiliar-miliar. Dengan akalnya, dia bisa mengakali itu. Maka Allah turunkan nikmat yang keempat, yang memastikan manusia selamat hidup di dunia dan akhirat, yaitu nikmat ad-din. Nah, nikmat yang keempat ini yang mestinya memastikan kita hidup dengan baik, bisa mengelola dunia dengan baik. Ad-din. Apa sih ad-din? Tadi siang sudah saya sampaikan di PDM. Ini bagian yang selalu saya ulang dimanapun saya mengisi pengajian. Dari himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, kitab masalah 5 bab ad-din. Ad-dinu huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati bis-solahil ibadi dunyahu wa ukhra. Ad-din adalah ad-dinu huwa, ad-din adalah
ma syara'ahullah, ma syara'a, segala sesuatu yang disyariatkan Allah, ma syara'ahullah oleh Allah, alal lisani, disyariatkan ini maksudnya diturunkan, diajarkan, ya, diwahyukan, nah, maksudnya gitu ya. Alal lisani, melalui lisan ambiyaihi, para nabinya. Bukan lisan Nabi Muhammad saja, tapi para nabi. Berarti sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, serta semua nabi yang tidak disebutkan dalam Quran. Lisan para nabi. Jadi agama itu apa yang diajarkan Allah melalui lisan para nabi. Tidak cuma Nabi Muhammad. Minal awamiri, berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk. Jadi isi agama itu perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk. Kan kalau takwa itu kan dalam pelajaran agamanya di Madrasah Sanawiyah itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau di Muhammadiyah ditambah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sesuai petunjuknya. Harus sesuai dengan petunjuknya, nggak boleh kalau nggak sesuai dengan petunjuknya. Nah, tapi ini belum selesai definisi ad-din. Awamiri wa nawahi wa irsyadati lis-sholahi wa ibadi, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, para manusia, dunyahum, di dunianya, wa ukhrahum, dan di akhiratnya. Jadi tujuan dari beragama, tujuan dari perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk Allah itu adalah kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Kita sholat melaksanakan perintah agama, betul Bapak Ibu ya? Betul, melaksanakan perintahnya. Kita tidak korupsi, itu melaksanakan, menjauhi yang dilarang agama. Kita tidak berjudi online, kita tidak minum minuman keras, itu menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Insya Allah kita sholat sesuai dengan petunjuknya lewat Quran dan hadis. Insya Allah kita berpuasa sesuai dengan petunjuknya lewat Quran dan hadis. Tapi beragama itu belum selesai dengan sholat. Beragama itu belum selesai dengan hanya puasa. Beragama itu belum selesai hanya dengan menjauhi maksiat. Karena beragama harus sampai kepada tujuannya. Bis-sholahi wa ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia, dunianya dan akhiratnya. Maka sholat kita mesti berdampak kepada kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Zakat kita tidak sekedar membersihkan hati, membersihkan jiwa, tapi mesti berdampak kepada kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Sholat itu tujuannya kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Seolah-olah nggak ada kaitannya dengan dunia. Sholat sangat terkait dengan dunia. Karena aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i. Tujuan sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Maka kalau cuma sholat yang tertib, oke, bagus, tapi itu belum selesai. Sholat kita mesti berdampak bagaimana diri kita bisa berperan dalam mencegah kekejian dan kemungkaran. Banyak orang sholat di masjid Pak, banyak orang hilang sendal di masjid, itu gimana urusannya? Gitu. Banyak orang sholat di sebuah kementerian, banyak orang korupsi di kementerian itu Pak, itu gimana urusannya? Berarti sholatnya belum selesai. Apa sholat? As-sholatu huwa, ya, sholat itu adalah ad-du'a. Sholat bukan huwa, hiya. As-sholatu hiya ad-du'a. Dalam kitab Mu'inul Mubin, karangan Abdul Hamid Hakim. Itu kitab yang dipakai dalam pelajaran syariah di pesantren, pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Nah, itu kayaknya Mu'inul Mubin ketika belajar syariah atau fikih. Nah, as-sholatu hiya ad-du'a. Itu doa. Doa itu apa? Komunikasi hamba dengan Allah. Berarti sholat itu ingat kepada Allah. Aqimus sholat li zikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Maka sholat yang benar harus ingat kepada Allah. Kalau kita nggak ingat kepada Allah, sholatnya cuma awaluhu bis takbir wa akhiru bis salam. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi nggak ingat sama Allah. Itu sholatnya harus belajar. Karena kalau kita ingat kepada Allah, kita akan ingat siapa diri kita di hadapan Allah. Subhanallah, maha suci Allah, berarti kita nggak suci.
ada dosa kita hari ini? Coba diingat dosa kita apa hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti yang kita punya, yang terjadi dengan kita, semuanya dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak ada. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ini kecil berarti. Jangan sok besar, menganggap diri paling benar. Itu kan mana sholat itu masih berdampak pada seperti itu. Maka sholat sesungguhnya adalah latihan kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Sholat itu latihan ihsan kalau kata Ketua Umum kita Pak Haidar Nasir. Latihan ihsan. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah ada di hadapanmu. Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat dia, melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah itu yaraka, dia melihatmu. Perasaan bahwa Allah itu ada dan melihat, itu yang ditargetkan dalam sholat. Membangun rasa Allah selalu ada. Makanya sholat kita 5 kali sehari, tidak seminggu sekali. 5 kali sehari terus diingatkan Allah itu ada. Kita hadirkan Allah 5 kali sehari. Maka sholat menjadi riyadhah, menjadi latihan menghadirkan Allah. Kalau sudah terlatih, pas mau bikin dosa, ingat ada Allah, nggak jadi. Pas mau maksiat, ingat ada Allah, nggak jadi. Pas ada kesempatan korupsi, ingat ada Allah, nggak jadi. Itulah sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya benar, ingat kepada Allah. Itulah bukti bahwa agama itu tujuannya kemaslahatan manusia, bukan untuk Allah. Kita beribadah kepada Allah itu benar, tapi tujuan ibadah adalah kebaikan manusia. Maka kalau kita melihat ad-din sebagai nikmat, cara mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut. Maka cara kita, Bapak Ibu sekalian, mensyukuri nikmat ad-din adalah dengan cara menggunakan ad-din untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Maka beragamanya kita mesti berdampak pada kebaikan manusia. Belum lengkap sholat kita kalau kita belum berbuat baik bagi sesama manusia. Belum lengkap sholat kita kalau kita masih sering menyakiti orang lain. Belum lengkap sholat kita kalau hubungan kita dengan tetangga masih buruk. Belum lengkap sholat kita kalau kita melihat orang menderita tapi tidak peduli. Karena sholat mesti berdampak kepada kebaikan manusia. Belum lengkap sholat kita kalau kita melihat kejahatan, kezaliman, tapi kita tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka cara bagaimana memanfaatkan ad-din untuk kebaikan manusia, ya kita lakukan bersama-sama lewat persyarikatan. Kalau sendiri-sendiri sulit, tapi bersama-sama aktif, terlibat, ya berinfak, menyumbang tenaga, pikiran, maka itulah bagian dari upaya menggunakan ad-din untuk tujuannya, yaitu kemaslahatan manusia. Maka mari hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mensyukuri nikmat ad-din dengan cara mewakafkan, menghidupkan diri kita untuk berbuat kemaslahatan bagi sesama manusia. Takwa itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia sesungguhnya, sesungguhnya atqakum, yang paling mulia indallahi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, yang paling mulia, aku muliakan di antara kalian, indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Takwa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Berarti yang paling mulia di sisi Allah yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa tujuan perintah larangan? Kemaslahatan manusia. Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang berbuat kemaslahatan bagi sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka mari tidak hanya berjamaah beribadah, kita berjamaah berbuat kebaikan. Lewat pendidikan, lewat sosial, lewat kesehatan, mari kita kuatkan jamaah kita untuk mensyukuri nikmat agama. Semoga Allah
memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa menggunakan adil untuk kemaslahatan manusia. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.